Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Hardianti, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Saling, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswi PPG BEK 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Patah, Palembang, dengan nomor NIM 2410418100. Pada hari ini, 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji praktik kinerja pada kelas 9 dengan tema beriman kepada kodok dan kodar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana pagi hari ini? Kenapa kalian pakai baju olahraga, nak? Oh, ada guru lain mau praktek olahraga? Oke, nggak apa-apa. Nah, sebelum kita belajar, ada nggak sampah-sampah di bawah meja? Coba dilihat dulu. Sudah rapi? Coba sebelum belajar, ketua kelasnya pimpin doa dulu biar kita tambah semangat. Pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa itu mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Ikhlas. Bismillah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Coba ibu absen, ada yang enggak yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ibu absen dulu saja ya. Coba Anggun, Aura Kasih, Bobiansa, Ceni, Klaura Ristaningsi, Cinderella, Dede, Gugun. Udah hadir. Kemana Gugun nih ya? Sakit. Jerry Romeo, Jepil, Kesha, Keshi Jati Kirani, Muhammad, izin juga, Olivia, Randy Sepriansa, Rapa Anggara, Susantari, Tasya Ramadin, Zulkifli, Zara. Udah hadir. Kemana mereka ya? Sebelum memulai pembelajaran, kita refresh otak dulu ya. Misalnya ibu tanya, mana semangatmu? Ini semangatku ya. Siap? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat.
tepuk tangan. Sebelum memasuki materi pelajaran kita kemarin tentang apa, anak-anak? Tata krama, sopan dan santun. Apa itu kemarin tata krama, sopan dan santun itu? Merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bisa. Nah, sekarang kita lanjut lagi tentang materi baru, yaitu iman kepada kodo dan kodar. Nah, sebelum di sini tujuan pembelajaran kita, Ananda dapat mendeskripsikan pengertian kodo dan kodar. Yang kedua, Ananda dapat menyebutkan macam-macam takdir. Yang ketiga, Ananda dapat menjelaskan contoh takdir mu'allaq dan mubran. Terus sebelum kita memasuki, Ibu pengen tahu dulu rukun iman kepada kodo dan kodar ini rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Allah. Yang ketiga, iman kepada Allah. Yang keempat, iman kepada Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang terakhir baru iman kepada kodo dan kodar. Jangan salah ya, rukun iman ada 6. Jadi iman kepada kodo dan kodar itu termasuk rukun iman yang ke-6. Nah, di sini ada yang bisa nggak? Apa itu kodo? Ketetapan, Bu. Ketetapan. Oke, pintar. Cinderella, Ibu tanya, kodar itu apa? Kodar adalah artinya kodo adalah ketetapan Allah, di mana ketetapan itu sudah ada sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman dahulu, sebelum semuanya diciptakan sudah ada. Sepertinya bumi ini sudah ada sejak zaman dahulu sebelum kalian lahir juga. Sedangkan kodar itu adalah perwujudan. Perwujudan di sini itu kehendak Allah yang tidak dapat, yang semuanya kehendak Allah terhadap semua sesuatu yang sudah ada, ya. Jadi di sini iman kepada kodo dan kodar itu bahwa percaya bahwa segala apa yang terjadi dalam semesta ini, seperti adanya sehat, sakit, hidup, dan mati, rezeki, jodoh seseorang itu semua kehendak Allah. Paham di sini? Ada yang belum paham? Paham? Paham, oke. Nah, di sini ada namanya dua macam takdir. Yang pertama itu takdir apa? Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir apa, anak-anak? Takdir kecil. Yang kedua takdir mubran. Apa itu takdir mubran? Takdir besar. Takdir mu'allaq tadi itu bisa tidak dirubah oleh manusia? Bisa. Ibu pengen tahu contohnya apa saja? Sakit, oke, bisa. Mendapatkan prestasi, awalnya dia bodoh, enggak? Ibaratnya, jadi dia dengan sungguh-sungguh dia belajar, dia mendapatkan prestasi. Kalau takdir mubran itu takdir yang seperti apa? Takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Kematian. Apa lagi? Ya, penentu jenis kelamin manusia. Itu. Paham? Ada yang tidak paham?
Sekarang kita lanjut. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Kira-kira coba kalian lihat dulu. Ini yang pertama ini, kira-kira ada seorang anak, ada seorang murid itu lagi bercerita kepada seorang apa nih? Guru. Itu biasanya dia bercerita tentang apa itu? Dia mengeluh tidak itu? Mengeluh. Artinya kalau kalian amati dari gambar ini, ada seorang anak itu bicara kepada guru, misalnya dia curhat lah ibaratnya kan, bercerita, Pak gimana sih Pak, saya sudah berulang-ulang kali belajar tapi belum berhasil. Apa kata gurunya? Sabar, sabar, semua itu sudah ada takarannya masing-masing. Jadi kalau kalian cermati di gambar nomor 1 ini termasuk di takdir mana dia? Di takdir kecil. Apa tadi contohnya takdir kecil? Contohnya tadi prestasi. Coba kalian amati gambar yang berikutnya itu. Gambar ada orang membawa keranda. Ini kira-kira termasuk di takdir mana ini? Takdir mubran. Takdir mubran tadi contohnya seperti apa tadi? Kematian. Kematian bisa tidak dirubah? Tidak, pintar anak ibu. Yang di sampingnya itu anak sedang belajar. Kenapa dia belajar? Karena pengen jadi pintar, karena pengen jadi juara. Ini termasuk contoh yang mana ini? Jadi kecil, artinya takdir yang bisa dirubah sendiri, ya. Ini yang kedua, ketiga, ini gambar yang keempat. Itu gambar tentang apa itu? Planet. Planet ini bisa tidak diciptakan oleh manusia? Kenapa? Karena semuanya sudah diciptakan sejak dahulu. Pintar, Ibu. Yang kelima ini ada ini. Gambar apa ini? Gambar bayi. Kalau gambar bayi itu tadi termasuk dalam contoh di mana? Di takdirmu. Iya, bisa. Kalau manusia bisa tidak merubahnya, awalnya dia laki-laki menjadi perempuan, bisa tidak? Yang terakhir ini kayaknya tentang bencana alam. Bencana alam nih kira-kira bisa tidak diperbaiki oleh manusia? Bisa. Nian? Yo, kalau jalan rusak bisa diperbaiki lagi. Kalau mati tidak baca balik lagi. Paham nak? Ada sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tentang kakek, ibu tanya kakek bisa? Sudah? Paham ini? Sekarang nah, di sini tadi ada contoh dari takdir yang dimana tadi ada takdir mu'alaq, yang itu mubran. Dari gambar yang kalian amati tadi, yang pertama tadi seorang guru, seorang murid ibaratnya curhatlah, bercerita kepada seorang guru. Itu termasuk di mana tadi? Bahwa dia ingin pandai. Ini contoh takdir mu'alaq, itu kepandaian bisa diubah oleh manusia. Kaya bisa tidak diubah sama manusia? Awalnya dia miskin, dengan bekerja keras, dengan cari uang, akhirnya dia mendapat kekayaan. Kesehatan bisa tidak?
Nah, awalnya misalnya dia tadi sakit, dia sungguh-sungguh ingin berusaha supaya dia jadi sehat. Pokoknya takdir mu'alaq ini takdir yang bisa diubah oleh manusia. Kalau contoh dari takdir mubran ini tadi, di sini ada 3 jenis: kelamin, kematian, rezeki. Ini kita sebagai manusia tidak ada yang tahu ya. Semua itu sudah ada ketetapan dari dahulunya, dari Allah. Di sini paham apa yang Ibu jelaskan, Nak? Jika yang tidak paham boleh bertanya, sebebas kalian. Di sana buka bukunya itu kan ada. Coba lihat. Ada enggak kira-kira yang kurang paham dari penjelasan Ibu? Ada enggak? Ngerti semua? Nah, coba Ibu ulangi lagi. Apa itu tadi tentang apa itu iman kepada qada dan qadar? Apa tadi qada? Ketetapan. Qadar tadi? Perwujudan. Oke, masih bisa. Berarti pagi-pagi otaknya masih fresh ya. Tadi Ibu tadi menjelaskan ada 2 macam takdir. Yang pertama tadi takdir mu'alaq. Yang kedua takdir mu'alaq tadi takdir apa itu? Takdir kecil. Artinya takdir yang bisa diubah oleh manusia. Takdir mubran tadi takdir artinya kayaknya sudah paham semua ini. Sekarang coba Ibu bagi kelompoknya. Sudah terbentuk kelompoknya? 2, 4, 1 itu. Ada 4 kelompok ya di sini. Ibu membagikan tugas. Jadi nanti Ibu membagikan tugas ini, kalian satu persatu dari ketua kelompok untuk mempresentasikan tugas kalian. Ya. Ini aja. Siko. Yang maju perwakilan 1 orang 1 nak ya. Nah ini tugas kelompok ya. Kalian berembuk ya. Kalian Ibu bagi kelompok, misalnya kelompok 1 itu kelompok Ar-Rahman, kelompok 2 Ar-Rahim, yang ketiga Al-Malik, kelompok 4 Al-Aziz. Nah, kelompok 1 kelompok Aura. Mana Aura? Kelompok 1 Aura itu kelompok Ar-Rahman. Kelompok kedua itu Kesya. Angkat tangan Kesya. Kelompok Ar-Rahim. Kelompok 3 itu diketuai oleh Anggun ya. Kelompok Al-Malik. Yang keempat itu kelompok Al-Aziz, itu yang diketuai oleh Cinderella. Nah, sekarang kalian lihat, pahami, berdiskusilah di sana, berdiskusi. Silakan. Kalian pahami dulu soalnya ya. Pahami dulu soalnya. Kalian tulis, berdiskusi ya. Coba diskusi. Kalian berdiskusi, tidak ada yang tertawa. Kalian pahami dulu soalnya ya.
Pahami dulu soalnya. Di sana sudah ada kelompoknya masing-masing. Kalian kelompok satu menjelaskan tentang apa, yang kedua kelompok tentang apa. Oke, setiap kelompok akan mewakili untuk presentasi ke depan ya. Coba berdiskusilah, berdiskusi. Berdiskusilah. Ini cari tugasnya. Ada yang kesulitan enggak? Ada apa-apa bertanya, Be. Kalian pahami soalnya, pahami apa yang dimaksud itu ya. Di sana kan sudah ada yang satu itu kelompok satu, yang nomor dua itu kelompok dua ya, yang tiga itu kelompok tiga, yang keempat kelompok empat. Satu. Yang mana? Kelompok empat itu. Nah, sudah belum diskusinya? Ya, Ibu tunggu ya. Sudah, Nak? Ada yang sudah? Sudah. Mau Ibu panggil per kelompok atau maju sendiri? Nah, maksud Ibu, yang maju hanya ketua kelompok yang memaparkan ke depan. Maksud Ibu, siapa yang mau duluan untuk mempresentasikan tugasnya ke depan? Kelompok 4. Oke, Cinderella, silakan. Yang lain boleh disimak ya. Sekian dari kelompok kami ingin menyampaikan sesuatu tentang mualaf. Mualaf adalah kecil, merupakan ketentuan Allah yang masih dapat diubah oleh manusia. Contohnya kesehatan, rezeki, kebahagiaan, prestasi. Oke, tepuk tangan temannya. Ada lagi yang ingin mempresentasikan ke depan? Siapa yang ingin maju? Oke, kelompok 2. Kesia ya, Laura. Yang lain boleh menyimak. Ini presentasi dari teman-teman kalian hasil diskusi. Apa itu dua konsep pentingnya dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan takdir atau ketentuan Allah? Secara umum berarti ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, tepuk tangannya. Kelompok 1. Apa itu qada dan qadar? Adalah dua konsep pentingnya dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan takdir atau ketentuan Allah. Secara umum berarti ketetapan atau ketentuan Allah SWT. Apa arti qada dan qadar? Qada artinya ketetapan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali atau zaman dahulu. Qadar artinya relasi sama seperti perwujudan dalam kehidupan. Oke, tepuk tangan buat temannya. Yang terakhir, kelompok 3, Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari penelitian kelompok 3. Apa takdir mubran? Takdir mubran adalah besar. Ketentuan Allah bersifat mutlak, tidak dapat diubah. Contoh adalah kelahiran atau kematian. Takdir mualaf kecil, merupakan ketentuan Allah yang masih dapat diubah oleh manusia. Contohnya kesehatan, rezeki, kebahagiaan, atau prestasi. Tepuk tangan dulu buat temannya. Kira-kira ada nggak teman yang ingin bertanya presentasi dari teman yang lain tadi?
Ada nggak? Paham apa yang disampaikan oleh temannya tadi? Paham. Sekali lagi, kasih semangatnya. Kayaknya lesu ya. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, kita ice breaking dulu. Oke? Ice breakingnya misalnya di sini. Paket ini saja ya. Ice breakingnya biar kalian merefresh otak, biar bekerja. Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3. Allah Maha Penyayang, Allah tak terbilang, Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Oke. Masih semangat? Coba ulang lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, terima kasih. Nah, habis dari pelajaran kita di sini kita ambil hikmah atau manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu bisa menenangkan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Yang kelima, yang keempat, ya. Kira-kira masih ada nggak yang belum paham tentang iman kepada qada dan qadar ini? Jadi intinya di sini bahwa dengan adanya qada dan qadar, kita sebagai manusia itu bisa, dengan adanya qada dan qadar ini bisa membuat kita bisa membersihkan jiwa, menjadi jiwa yang tenang, selalu sabar jika dapat ujian, selalu bersyukur jika dapat rezeki, menumbuhkan sifat optimis yang pantang menyerah. Dan kita di sini bisa kita menjauhkan diri dari perbuatan sombong. Selain sombong apa lagi? Pokoknya perbuatan yang tidak baik lah. Jadi sampai di sini masih ada nggak yang ingin kalian ungkapin, yang kalian belum tahu? Apa sudah ngerti semua? Oke, kalau sudah ngerti semua, di sini pembelajaran kita cukup ya, cukup sampai di sini. Insya Allah pembelajaran ke depan nanti kita akan lanjut lagi dengan materi-materi lain. Dan makasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.